Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pagi ini di hari Sabtu kita akan berbincang-bincang nih dengan para petani sekaligus alhamdulillah hadir dari BPP Pertanian wilayah Ciberem. Ya. Mari ikuti perjalanannya. Oke ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi nih dengan para pejuang pertanian. Maaf nih, assalamualaikum Pak, bisa dikenalkan dulu Pak? Perkenalkan nama Asop saya. Ya, di sini posisinya sebagai ketua Gapoktan wilayah Kelurahan Taman Jaya. Kelurahan Taman Jaya. Oke. Taman Sari. Iya. Ya, lanjut nih dengan satu lagi Pak, maaf bisa dikenalkan? Asep Ridwan, kita dari BPP Ciberem. BPP Ciberem. Ya, alhamdulillah ya bisa hadir, bisa silaturahmi. Maaf Pak, bisa dikenalkan? Kepala BPP. Nama saya ya. Adang Ismail, selaku koordinator BPP Ciberem yang meliputi 3 kecamatan. Iya. Batu, Ciberem dan Taman Sari. Oke, terima kasih ya bisa hadir ya. Oke. Nah, kalau saya mah mantan orang pertanian. Oke, jadi yang peduli namanya. Yang ingin menjadi penyuluh mandiri. Oke, ya. Oke, terima kasih nih pada semuanya yang sangat peduli sekali nih tentang keberadaan para petani ya. Oke. Ya ini di sini dihidangi dengan suguhan yang sangat menarik nih. Ada hasil Biosaka ya. Hasil dari pertanian ya teman-teman nih. Ada ya. Oke. Kita akan mencoba. Ya, oke sekarang kita akan bahan-bahannya itu apa saja Pak? Iya. Ya, bahan-bahan dari Biosaka ya. Ini ya kita dari BPP Ciberem sekitar 2 minggu ke belakang kita kunjungan ke Blitar, di mana di sana sudah mengembangkan aplikasi Biosaka. Ya. Nah, sehingga kita pun di Kota Tasikmalaya sangat antusias dalam hal mengaplikasikan Biosaka, di mana karena kita di tahun 2023 ini untuk pupuk bersubsidi ada pengurangan alokasi. Nah, sehingga dari dosis yang diharapkan sehingga kita harus melakukan inovasi terhadap penggunaan pupuk ya. Itu kemudian kita dari hasil pembelajaran kemarin di Blitar kita belajar mengenai Biosaka, di mana bio itu adalah hidup, saka itu selamatkan alam kembali ke alam, ya, sehingga kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar, di mana dalam hal pembuatan Biosaka itu Biosaka ditemukannya di Blitar dan kita ingin di Kota Tasikmalaya juga menerapkan tentang Biosaka. Oke, ya. Ya untuk bahan-bahannya sebetulnya ada di sekitar kita memanfaatkan kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada, di antaranya yaitu rumputan, yaitu rerumputan sekitar 50%. Untuk rumputnya Kang, maaf, jenis rumputnya bebas. Nah, jenis rumputnya yang ada di sekitar kita. Oh, gitu ya. Tinggal kita itu setelah rumputan 50%, kemudian bisa yang dari daun-daunnya juga, tapi diambil rumputan itu adalah yang sehat, yang tidak terserang oleh hama penyakit. Ibaratnya kalau kita mau menyiapkan lalaban ya, jadi diambilnya yang segar, pucuknya yang segar, yang sehat, gitu ya. Nah itu diambil. Nah kemudian dengan perbandingan tadi bahwa rerumputan 50% ditambah dedaunan yang ada, itu kemudian perbandingan airnya sekitar air 5 liter ya. Kemudian menggunakan dedaunan dan rumput-rumputan sekitar 2,5 on. Dari bahan tadi kemudian kita disiapkan di baskom ya. Kemudian bahan yang ada diremas dengan air ya, supaya menyatu. Itu sekitar waktunya membutuhkan sekitar 25 menit. Gitu ya. 25 menit terus diremas
jangan berhenti ya selama 20 menit itu, jangan berhenti Meremasnya. ya. Oh, Meremasnya jangan berhenti, kemudian supaya air itu tetap bergerak oh gitu. sehingga sari-sari yang ada di dalam rerumputan dan dedaunan itu menyatu sehingga homogen gitu, sampai kondisi antara bahan-bahan tadi itu homogen. Oh Nah, gitu ya. setelah 25 menit, nah itu bisa kita simpan di dalam botol, di dalam botol aqua Ya. atau jerigen, Ya. itu. Nah, kalau yang berhasil itu nanti kelihatan ya. Proses fermentasinya. Ya kena ya. Nah, proses pembuatannya, Pembuatannya. karena ini tidak difermentasi. Oh, nggak ya. bisa fermentasi ya, Secara langsung. alami aja ini ya. Alami, Nah, itu kemudian nanti kalau yang berhasil itu tidak bagian atas itu sari-sari itu tetap menyatu. Ya gitu. tetap menyatu, warnanya ada yang ke hijau ke coklat-coklatan gitu. Jadi tidak kalau yang berhasil mah tidak mengendap di bawah. Oh gitu ya. Setelah 5 hari kelihatan gitu ya. Kemudian kalau dibuka tutup botolnya tidak mengeluarkan gas. Oh gitu. Itu kemudian itu setelah itu bisa diaplikasikan di tanaman pangan seperti di tanaman padi atau jagung, bahkan di daerah Blitar itu sudah ke tanaman hortikultura juga. Jadi semua jenis tanaman insya Allah bisa kan ya? Oke. Ya, itu dengan teknik aplikasinya yaitu kalau yang padi itu mulai sebelum tanam disemprotkan dulu ke area lahan. Kemudian setelah itu nanti mulai umur 8 HST. Mulai dari umur 8 hari setelah tanam itu dilakukan penyemprotan. Sampai itu intervalnya 8 kali, Pak. 8 kali penyemprotan. Itu 8 kali aplikasi. Mungkin untuk penerapan biosaka cukup sekian. Oke ya. Terima kasih ya nih atas informasi dan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Nggak ada unsur lain. Ya itu sebetulnya itu masih menggunakan pupuk kimia. Bisa mengurangi pupuk kimia. Cuma tidak terlalu banyak ya. Sampai 50%. Oh gitu ya. Itu tidak terlalu banyak ya. Nggak ikut di fermentasi. Enggak ya. Untuk pupuk kimianya aplikasinya bisa di 1 minggu setelah tanam biasalah. Karena 1 minggu setelah tanam, 15 hari setelah tanam. Ini tapi bisa, ini biosaka ini bisa mengurangi pupuk kimia. Oh gitu. Dan itu titip kemarin penyemprotannya itu sebetulnya tidak disemprotkan langsung ke itu. Ke batang, ke bawah. Tidak langsung disemprotkan ke tanaman secara langsung diguyur gitu. Nah, tapi melalui nantinya dengan sistem mengikuti arah angin. Gitu ya. Nah, mengikuti arah angin dan kemudian stick hand sprayernya juga diusahakan yang panjang, gitu ya. Ada sticknya khusus, ada yang 2,5 meter, ada yang 3,5 meter. Nah itu sehingga dengan stick hand sprayer yang panjang itu sehingga nanti bisa mengikuti arah angin. Nah, itu ya. Gitu. Sehingga di sana ada efektivitas penggunaan biosakanya sendiri. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi biosaka itu bisa digunakan untuk padi palawija. Untuk padi palawija. Dan cara pengaplikasiannya bisa ya. Jadi nggak langsung ke dasar akar itu enggak ya? Iya. Disemprotkan supaya ngabut. Dikabutkan. Oh, dikabutkan. Ya. Dan itu intinya lagi bahwa biosaka itu bukan pupuk dan bukan pestisida. Tapi itu adalah elisator. Ya. Elisator gitu ya. Jadi elisator itu diibaratkan kata orang Karma ya, kalau kita punya HP ya sudah ada kuotanya, tapi sinyalnya ini nggak ada sinyal. Gitu. Di elisator ini sebagai penyambung ya. Sebagai penguat itu. Jadi biosaka itu. Ya. Sehingga
si biosaka itu. Oh, Jadi kalau Ya. biosaka itu cukup simpel. Cukup Ya. simpel, Dan bahan yang sederhana. ada sederhana ya. mm, Dan di kita di Kota Tasik sudah mulai diaplikasikan. udah mulai diaplikasikan di Kota Tasik ya. Oke. Yang ketertarikan dengan kelangkaan pupuk itu bisa padi, palawija, dan sayuran. Nah, ingin melihat hasilnya seperti apa. Kalau dari efisiensi biaya dan tidak menimbulkan efek residu kimiawi gitu, bahkan di sana ada pengurai kimia dan unsur hara yang tidak terserap oleh tanaman bisa dicoba. Yang paling pentingnya di sana dari awal ini pengolahan itu bisa memproses struktur tanah yang tadinya udah terkandung virus dan bakteri yang udah lama bertahun-tahun di sana dengan kemunculan tadi yang dikatakan AGR yang berbahan baku daripada H2O2 dengan belerang itu dinetralisir dibiarkan selama 2 minggu juga. Nah setelah netral tanahnya itu baru nanti kita masukkan tentara. Tentaranya apa? Info meta. Jadi ketika nanti tanaman masuk ke sana, lahannya udah steril Pak, sanitasi lingkungannya udah oke, bahkan udah dijaga, satpamnya udah siap di sana. Apabila ada sesuatu masalah info meta. Nah, kalau bahan baku dari BioF itu sendiri Pak memang banyak ragamnya Pak. Satu di antaranya bedak. Pakai medianya ya, masuk ke gentong Pak selama 200 liter lah. Itu gentong yang 200 liter, bedaknya cukup 1 kilo, ditambah terasi gula merah, kemudian sama itu Pak. Ya kita pakai kipait, daun kelor, kemudian rerumputan sama. Jadi yang dikembangkan di sana bakterinya. Betul Pak. Ya, betul. Untuk bahan bakunya. Nah, nanti ditambah lagi ditambah lagi ada apa itu yang mungkin masih bersifat rahasia karena seorang profesor yang membuatnya ini Pak, kita tidak bisa menerjemahkan gitu. Hanya bisa mengaplikasikan doang. Jadi yang namanya BOF atau KRR itu Pak, fungsinya kimia yang ada, reduksi kimia yang ada di itu bisa dihancurkan, dinetralisir, dinolkan dulu lah. Tidak kalau menggunakan ini. Makanya kalau lihat di tanaman hot itu juga yang berumur pendek seperti timun, kemudian cabai juga kita harus sama, jangan ambil cemput, jangan ambil cabai domba gitu. Jadi lebih baik kita ambil tanaman tewe atau keriting atau jenis tewenya. Ya, jadi 60 hari itu kan udah dampaknya udah kelihatan. Jadi cepat nggak prosesnya? Begitu cepat bisa nampak. Ya, 60 hari mah. Kalau ke timun itu Pak, bisa pertama bisa mempercepat umur panen. Timun juga bisa memperpanjang tanaman. Kalau saya kemarin sampai 45 kali panen di cabai di timun. Timun. Okay. Itu berapa hari Pak Haji usia panen timun bisa dipercepat dengan itu? Persiapan tanaman. Usia panennya. Usia panen. Ya. Itu kan kalau yang normalnya biasanya dengan ditambah lagi ada yang dikatakan biotonik. Ya. Itu bisa mempercepat panen. Oh gitu. Bisa 20 hari. 20 hari insya Allah. Biasanya kan yang umum 30 hari ya. 30 hari. Tapi dengan penambahan unsur yang dikatakan biotonik itu bisa 20 hari. Iya. Sama berbahan bakunya dari alam juga. Iya. Jadi intinya kita memanfaatkan alam ya. Ya. Dari alam untuk alam. Sama hampir biosaka. Oke. Kalau biosaka ini kan dari rumputan, badannya kemudian
kemudian diremas-remas, diremas selama 25 menit, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ya Pak, ditambah dengan air 5 liter kan. Nah, kemudian disaring gitu kan. Disaring, masukkan ke botol, lalu disimpan berapa lama? Sekitar 5 hari. 5 hari disimpan, baru bisa bermeter. Terus kalau dosis ini Pak Biosaka ini, misalkan untuk aplikasi 1 Handspire yang 18 liter itu, berapa tetes yang digunakan Biosaka ini? Ya, Biosaka aplikasi yang pertama itu untuk tanaman padi di umur 8 hari setelah tanam ya. Dosisnya yaitu sekitar 40 ml. 40 ml per tangki. Ya, per tangki 40 ml. Itu kemudian interval penyemprotannya 1 minggu sekali. Berarti setelah 8 hari umur 15, kemudian umur 22, umur 32 HST, umur 42 HST, umur 52, dan terakhir di umur 62 HST. Ya. Terus kalau hasil rendemennya ada yang udah ada Pak, yang Biosaka hasil produksinya misalkan yang tadinya 100 bata dapat sekian kuintal. Ya, untuk hasil produksi di sana hampir sama ya. Hampir sama. Cuma bisa efisiensi di penggunaan pupuk ya, efisiensi pupuk ya. Di penggunaan pupuk kimia. Ya. Syukur-syukur sih efisiensi jalan, hasil lebih meluas. Itu yang diharapkan ya oleh para petani ya biasanya ya. Biaya mengurangi. Ya, biaya mengurangi walaupun harga jual sekarang itu mah udah nggak bisa diukur ya. Yang penting itu yang diharapkan oleh para petani itu biaya efisiensi, hasil banyak. Oke. Ya, ini adalah hasil dari apa kan tadi Biosaka ya. Kita lihat di dalamnya nih teman-teman. Itu hasil praktek di BPP. Nah itu. Jadi para petani yang ingin langsung belajar praktek bisa menghubungi langsung ke mana Kang? Ke BPP ya? BPP Ciberem. Alamat jelasnya Kang, mangga jelaskan. BPP Ciberem, Jalan Nagara Kasih. Ya. Jalan Nagara Kasih, Kaler, Kelurahan Kersanegara, Kecamatan Ciberem. Oke, ya terima kasih nih atas informasinya. Semoga bermanfaat. Oke. Ya, ini alhamdulillah pertemuan dengan kader-kader para pertanian sudah selesai. Ya terima kasih kepada yang telah melihat dan melihat video ini. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadi semangat dan motivasi baru untuk para petani. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.